Assalamualaikum Bu Sherly. Waalaikumsalam Bu Nurul. Apakah saya mengganggu waktu Bu Sherly? Tidak Bu, kebetulan saya masih santai. Bagaimana Bu Nurul? Alhamdulillah. Begini Bu Sherly, saya mau menceritakan sesuatu. Saya mau curhat sama Bu Sherly. Ada waktu ya Bu? Iya Bu, boleh silahkan. Bagaimana Bu? Begini Bu Sherly, saya mau cerita tentang permasalahan yang ada di kelas saya Bu Sherly. Jadi ada anak yang sering terlambat di jam pelajaran saya. Jadi hampir setiap hari anaknya terlambat Bu Sherly. Contohnya kemarin eh, saat upacara biasanya kan upacara dilaksanakan jam 7 ya Bu. Nah datang jam 7 jadi anaknya terlambat sampai jam setengah 8 baru eh, sampai ke sekolah. Dan itu tidak hanya di jam pelajaran saya Bu Sherly, di pelajaran guru lain juga demikian gitu Bu Sherly. Oh, begitu ya Bu. Baik. Jadi ceritanya si anak ini sering terlambat ya Bu ya? Ya Bu, benar sekali. Baik Bu. Kalau begitu tindakan yang pernah Ibu Nurul berikan kepada anak ini apa ya Bu ya? eh Tindakan yang selama ini saya lakukan yaitu saya memanggil anaknya Bu, saya ajak ngobrol. Kemarin tuh sempat di kantin saya ajak ngobrol berdua, saya tanyakan, nak kok kamu sering lambat ke sekolah? Anaknya tuh bercerita Bu, ternyata dia setiap hari, hampir setiap hari itu nunggu orang tuanya pulang kerja sampai jam 12 malam karena papa dan mamanya itu sibuk Bu. Nah, karena di rumah itu cuma berdua dengan adiknya, dia tidak bisa tidur. Saya tanyakan, nak kenapa kau tidak bisa tidur? Ternyata di samping rumahnya itu ada sejenis karaoke gitu Bu. Jadi musiknya tuh sangat mengganggu mereka. Jadi selain ada musik dari kebetulan di samping rumahnya, dia juga sering main game. Itu Bu persoalannya. Jadi Gitu ya Bu. sering terlambat ke sekolah kan bangunnya kesiangan. Dan ibunya tuh sering nggak banguninnya Bu, tidak membangunkan anaknya karena juga sama-sama sibuk ya Bu. Wah, wah, kompleks banget ya Bu ceritanya. Jadi anak ini kondisinya kedua orang tuanya kerja ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian di samping rumahnya juga ada tempat karaokean yang berisik dan juga setiap pagi tidak ada yang membangunkannya ya Bu ya. Iya benar sekali Bu, itu menurut cerita anaknya Bu. Iya Bu. Nah, kalau begitu, menurut saya nih ya, tindakan Bu Nurul itu sudah bagus ya Bu. Ibu sudah mengidentifikasi alasan dari anak tersebut kenapa sering terlambat. Nah, ini kan Bu Nurul sudah tahu ya penyebabnya. Lalu tindakan apa nih yang belum Bu Nurul lakukan? Kira-kira apa ya Bu? Iya Bu, ada tindakan yang belum saya lakukan yaitu saya belum memanggil orang tuanya Bu. Seperti itu Bu. Jadi karena saya melihat kesibukan orang tuanya dari cerita itu, jadi yang selama ini belum saya panggil Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi Bu Nurul belum memanggil orang tuanya. Jadi Bu Nurul ini masih sebatas mengobrol ya Bu ya dengan anak ini saja. Iya Bu. Ya, kalau boleh tahu nih Bu, Bu Nurul ini wali kelasnya atau ada wali kelas lain ya Bu? Kebetulan saya di sini sebagai wali kelas Bu, wali kelas 6 ya Bu ya. Iya Bu, kebetulan ya berarti Ibu wali kelasnya. Jadi Bu Nurul itu sudah berhubungan langsung ya dengan anak ini. Baik Bu. Menurut Bu Nurul, tindakan apa ini yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Tindakan yang ingin saya lakukan pertama kali saya akan eh, bicara kepada kepala sekolah, minta izin untuk
memanggil orang tuanya, Bu. Harus berkoordinasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Oh, seperti itu, Bu. Ya, baik, Bu. Berarti Bu Nurul sudah ini ya, sudah ada rencana. Nah, lalu Bu Nurul akan melibatkan siapa saja nih atau pihak siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ini? Yang akan saya libatkan insya Allah ya kepala sekolah, karena saya harus koordinasi ya Bu ya. Kedua, saya akan berkolaborasi dengan guru yang lain yang berkaitan dengan pelajaran yang anaknya sering terlambat juga. Ketiga dengan orang tuanya, orang tua wali murid itu sendiri. Insya Allah seperti itu Bu. Itu ya, Bu ya. Berarti Bu Nurul sudah paham ya pihak yang terlibat siapa saja. Nah, lalu kira-kira Bu, ukuran keberhasilan rencana Bu Nurul itu apa ya? Ukuran keberhasilan saya ini Bu, saya berharap bahwa anak ini ke depannya itu tidak terlambat lagi Bu. Minimal berkurang lah Bu ya. Jangan hampir setiap hari soalnya ini Bu. Baik, Bu, saya paham dan saya setuju sekali nih dengan rencana Bu Nurul. Nah, ketika Bu Nurul punya rencana, otomatis pasti ada tantangannya ya. Kira-kira tantangan apa yang harus Bu Nurul hadapi dan bagaimana ya solusinya terkait tantangan tersebut? Nah, iya Bu Serly, ada tantangannya Bu Sari. Kan papa dan mamanya itu sibuk kerja ya Bu, apalagi kerja di perusahaan yang sampai larut malam. Yang saya khawatirkan itu adalah ketika panggilan itu tidak bisa hadir Bu, itu. Kemudian saya dalam pikiran saya solusinya adalah saya akan home visit aja deh ke rumah beliau dengan melihat kondisi yang ada di rumah anak saya tersebut, Bu. Oke, baik Bu. Berarti Ibu sudah tahu ya tantangannya. Kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi ini? Insya Allah secepatnya, Bu, karena kan kondisi anak ini sangat sangat memprihatinkan bagi saya, Bu. Ya secepatnya paling lambat itu 1 minggu, Bu. Jadi 1 minggu ini saya kolaborasi, saya izin dulu kepada kepala sekolah sampai saya harus home visit seperti itu, Bu, ke rumahnya, Bu. Oh, iya. Baik, Bu. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi dan Ibu juga sudah punya tolak ukur keberhasilan anak tersebut ya. Kira-kira nih, Bu, Ibu sudah memperhitungkan tidak target waktu keberhasilannya? Kira-kira berapa lama gitu, Bu? Saya Target berharap waktunya. targetnya ya, Bu, ya. Ya. Kalau target keberhasilan itu nggak bisa saya tentukan ya Bu ya, butuh proses. Karena itu kebiasaan dari keluarga dan anaknya itu sendiri tidak ada yang instan Bu. Mungkin butuh proses paling apa namanya ekstrakurikuler itu sekitar 2 minggu ketika dia melaksanakan eh, ada kesepakatan yang kita buat apabila komitmen dia akan sukses Bu. Tapi kita harus bersabar bahwa tidak ada yang keberhasilan itu secara instan. Ya, baik, Bu. Hah, berarti sudah jelas semua ya, Bu ya. Nah, sekarang kira-kira komitmen komitmen apa nih yang akan Ibu jalankan untuk melancarkan rencana aksi Ibu? Komitmennya. Komitmen saya segera melaksanakan Bu. Terus berlanjut. Kalaupun ini hasilnya belum maksimal, kita harus telaten, saya harus telaten terus pendekatan kepada anak dan orang tua bahwa pendidikan ini sangat penting Bu untuk anaknya. Gitu. Jadi konsisten dan berkelanjutan itu yang harus saya pegang gitu. Untuk mendapatkan hasil supaya anak ini bisa istiqomah, bisa tepat waktulah, disiplin waktu untuk sekolah, ya kan Bu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah punya komitmen ya.
Nah, kira-kira setelah Ibu bercerita panjang lebar nih kepada saya, ada tidak ya Bu, ya apa, tantangan atau keraguan yang ada dalam diri Bu Nurul sendiri? Alhamdulillah udah ngobrol bareng sama Bu Sherly itu saya udah lega Bu. Mungkin yang tadinya saya masih ragu sekarang dengan saya ngobrol dengan Bu Sherly ini membuka diri saya dan menguatkan saya untuk terus memproses eh, agar anak saya ini menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Sherly karena Bu Sherly sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk mendengarkan curhatan saya sehingga alhamdulillah saya terbuka. Bu Sherly. Ya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi sebenarnya saya di sini hanya membantu Bu Nurul ya. Jadi di sini Bu Nurul sendiri yang mengidentifikasi masalah, Bu Nurul sendiri yang memberikan penyelesaian dan memberikan tantangannya. Oke, terima kasih ya Bu Nurul sudah percaya untuk bercerita dengan saya. Harapan saya semoga Bu Nurul berhasil dengan rencana aksinya dengan penyelesaiannya. Jangan lupa ya Bu, nanti bercerita lagi dengan saya, kita berbagi praktik baik. Terima kasih Bu Sherly. Matur nuwun. Iya Bu, sama-sama. Semangat Bu Nurul. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.